Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel baru, channel Domba Berkah. Nah, ini adalah tayangan perdana kita ya. Jadi channel Domba Berkah ini saya bangun, saya develop, harapannya kita sesama penggiat di industri peternakan bisa jadi wadah untuk sharing, ya bagi informasi tentunya sama ngobrol-ngobrol lah buat para peternak baru seperti kami dari Domba Berkah. Semoga bisa juga menginspirasi nih, menginspirasi anak muda tentunya untuk mau menggiati bergelut di dunia peternakan. Nah sebelumnya buat teman-teman, karena ini channel baru juga, silahkan subscribe. Nah untuk interaksi dengan kita boleh loh komen atau share juga. Selain channel YouTube, kita juga punya sosial media yang lain, Instagram, Facebook, ada Domba Berkah. Website kita ada di www.dombaberkah.com. Sebelumnya, di tayangan perdana kita kali ini, kita mau ngapain? Mungkin banyak yang belum mengenal saya, jadi saya akan bercerita gimana awal saya bisa terjun ke industri peternakan ini. Nah, mungkin kalian belum tahu saya ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lutfi Armarifai atau dipanggil Arma ya biasanya. Usia saya 33 tahun. Sebelum menggeluti dunia ini, saya lebih banyak itu ada di kantor. Kebetulan saya selama 10 tahun sebagai banker. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu ya, bank-bank besar lah, saya masuk ke dalam karyawan bank-bank besar plat merah. Saya sudah berpindah di 2 perusahaan. Kalau sepanjang jalan Sudirman Tamrin ya, Sudirman Tamrin itu kantornya satu di Semanggi, satu Duku Atas. Nah, saya udah sempat 10 tahun di sana. Jadi apa sih yang membuat saya untuk beralih dan harus banting setir mencari profesi yang baru? Jadi begini ceritanya, mungkin cerita saya tidak terlalu mendramatisir, sedih itu enggak. Jadi memang sedikit banyak saya mengawali bisnis ini karena memang di pekerjaan yang saya sebelumnya feel saya sudah nggak ada, kira-kira begitu. Jadi saya kerja selama 10 tahun di kantor ya. Jadi dari pagi saya setelah sholat subuh ke stasiun, berangkat ke kantor dan balik lagi itu biasanya setelah isya. Paling cepet itu kita bisa ngabur itu setelah maghrib. Nah, kalimat kita bisa ngabur, jadi feel-nya itu seharian kita habiskan di kantor, tapi kita tidak menikmati, saya terutama ya, saya tidak menikmati pekerjaan saya pada waktu itu. Padahal November 2018 ya, November 2018 itu adalah karir terbaik saya. Saya di Bank Sentral itu ada project, kebetulan saya wakil yang megang project itu. Kemudian di kantor saya sendiri, di internal perusahaan saya juga sedang bagus-bagusnya. Tapi feel saya pada waktu itu betul-betul sudah tidak ada ide-ide kreatif yang bikin saya semangat untuk bekerja. Terutama pada waktu itu saya juga sudah mulai belajar mendalami agama. Jadi itu adalah salah satu pemicu kenapa saya harus segera beralih profesi, kira-kira begitu. Nah, dari situ mungkin case-nya pasti akan sedikit banyak berbeda kondisinya terutama. Dan ini juga menjadi menjadi sebuah pemicu gejolak ya. Jadi galau pada waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang mengawali saya terjun ke dunia peternakan itu memang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tapi saya cerita dulu nih, gimana saya bisa terjun ke dunia peternakan. Jadi mungkin saya jelas tidak punya basic di peternakan karena keilmuan saya itu adalah di finance ya. Jadi saya di finance, kuliah saya ekonomi, jadi nggak ada sama sekali industri peternakan. Jadi itu tadi sepertinya saya sih memang dibawa oleh takdir yang maha kuasa
menggeluti bidang ini gitu. Jadi mulai dari saya masuk mendalami ilmu agama, saya mengenal kegiatan bisnis berdagangnya para tuntunan Nabi dan Rasul, termasuk salah satunya ya ini, seluruh Nabi dan Rasul itu kan kita sama-sama tahu bahwa mereka menggembala dan berternak gitu. Ini salah satu yang menginspirasi saya juga. Tapi trigger saya juga makin kuat lagi ketika saya traveling. Karena memang saya hobi traveling ya, traveling keluar, saya melihat itu di luar yang namanya petani dan peternak itu sukses. Tapi lain halnya sama di negara kita nih, di Indonesia. Nah, saya ke New Zealand, ke Swiss atau ke Norway itu ngelihat peternak di sana itu lahannya luas, sukses lah kelihatannya secara tampilan gitu ya, karena lahan luas, jumlah hewannya banyak, manajemennya bagus. Nah, itu punya keinginan sendiri buat saya, mimpi saya juga harusnya bisa dong gitu. Di sana bisa, masa di negara kita nggak bisa. Nah, ini mendorong saya, mengencourage saya untuk bisa punya hal yang sama, suksesnya di negara orang itu kita bawa di sini. Saya pengen sekali membuktikan itu gitu. Pada satu fase, satu momen yang paling membuat saya klik adalah ketika saya bepergian ke Kelapa Gading, saya naik Grab. Di sana driver Grabnya adalah pegawai dinas peternakan. Awalnya dari situ nih. Jadi namanya Mas Adi waktu itu, saya ingat ya. Mas Adi ini banyak kita diskusi. Nah, di situ mengawali pertemuan saya berikutnya dengan beliau. Jadi Mas Adi ini adalah pegawai peternakan, plus katanya dia punya peternakan di Purwokerto. Pada waktu itu saya sudah bikin schedule untuk berkunjung ke sana. Tapi entah kenapa wasilah pertama saya ini yang membawa ke peternakan tiba-tiba hilang. Padahal di situ saya sudah menyusun rencana dan saya sudah cari lahan waktu itu. Jadi otomatis nggak bisa mentok dong. Saya ketemu dengan beliau itu 2 kali ya, di salah satu kafe di Boulevard Kelapa Gading. Saya dari Tangerang Selatan ke sana saya jalanin gitu ya 2 kali, tiba-tiba orangnya menghilang. Saya cukup waduh nih gimana nih gitu kan. Akhirnya saya mencari-cari, explore, makin getol lagi untuk mencari informasi. Akhirnya saya ketemu lagi dikenalkan oleh teman SD-nya teman, itu ternyata membidangi dunia ini gitu. Nah, disitulah yang menjadi mentor saya, namanya Mas Daniel. Nah, Mas Daniel ini yang membawa saya untuk terjun ke sini. Jadi waktu itu saya baru buka kandang, tanah waktu itu masih sangat kecil ya, 100 meter. Saya bikin kandang di sana gitu. Kandangnya juga nggak terlalu besar, kandangnya kecil. Saya waktu itu beli 10 ekor domba gitu. Saya beli 10 ekor domba. Nah, di sana menjadi awal saya untuk memulai bisnis peternakan. Nah, ternyata awal itu juga nggak gampang. Saya sempat frustasi karena banyak sekali masalah, yaitu tadi saya tidak punya basic. Ternak saya banyak yang mati, saya belum berhasil memelihara. Kemudian saya di sini dibantu oleh rekan juga ya, yang ngurusin saya, terus saya bawa untuk bantuin di sini. Kemudian ongkos operasional tentunya bulanan, pakan dan lain-lain itu mulai jalan, sedangkan isunya saya belum bisa berjualan gitu. Jadi jualan saya belum jago, jadi nggak ada pemasukan, gimana dong. Terlebih lagi saya semuanya harus nanganin, yang biasanya saya berada di ruangan yang ber-AC, nyaman, meeting dengan klien ada di restoran, sekarang beralih jauh sekali. Saya harus terbiasa dengan kotoran kambing, saya harus bercengkrama dengan hewan. Apalagi nih kalau kelihatan di sini ini ada satu bekas memori ya. Saya nggak biasa ngarit, jadi waktu itu ini kena arit dan ternyata memang bekasnya nggak bisa hilang. Ngarit itu kan pendek kan, itu harus tekniknya harus dibabat dulu baru diambil. Nah, ternyata saya salah, saya seolah-olah kayak ngarit
rumput yang tinggi, saya jadi langsung sabit aja, kemudian kena tangan kiri saya, dan ternyata ini jadi cerita sendiri lah gitu. Nah di situ senepnya, orang Jawa bilang senepnya atau pahitnya, saya sempat down, apalagi tahun lalu itu ya. Kondisi saya juga lagi frustasinya karena orang tua saya kebetulan meninggal, jadi saya drop sekali. Dan sebelumnya kondisi resign juga, tadinya finansial saya sama sekali nggak masalah karena karir saya juga bagus sekali ya pada waktu itu. Terus tiba-tiba memang saya memutuskan dan kondisinya sangat beda gitu. Apa iya ya saya akan bekerja lagi? Karena kan kita masih dibayang-bayangi oleh kenyamanan pada waktu dulu gitu kan. Nah ini alhamdulillahnya semuanya bisa bangkit, semuanya bisa kembali mulai berjalan on track gitu ya. Jadi kita bisa melanjutkan kegiatan beternak saya, dan akhirnya ya alhamdulillahnya semakin berkembang, tanah sudah makin luas, kemudian kandang sudah semakin besar, isi juga sudah mulai banyak, mitra kita dalam bekerja sama, dalam bekerja jual beli berdagang itu juga makin luas, karyawan di sini juga sudah bisa mencari rezeki di sini. Nah itu salah satu kepuasan saya sendiri gitu. Jadi saya optimis buat teman-teman ya, buat teman-teman tetap harus gerak terus, dan semuanya pasti ada masalah, jadi harus tetap optimis. Ada hal-hal pahitnya seperti tadi, masalah banyak sekali, nggak cuma masalah di peternakan, mungkin isu di daerah lingkungan kita ya, waktu itu banyak sekali isu-isu lain, premanisme ada, kemudian infrastruktur kami juga perlahan-lahan gitu kan. Cuman enaknya begini, nih saya sekarang bisa pakai kaos, bisa pakai short gitu kan, bisa pakai celana bebas gitu kan, casual. Nah itu buat saya sih enjoy aja, dan waktu saya di kandang itu aduh enak banget. Saya mau kemana aja bebas, nggak seperti dulu saya harus sama bos saya 12 jam lebih di kantor gitu. Di sini saya mau keluar berbisnis sendiri, ketemu siapa saja, kegiatan apa yang saya mau, itu semuanya totally di tangan saya. Nah ceritanya begitu. Jadi semoga di awal pertemuan ini, di tayangan perdana ini, channel ini bisa menjadi wadah yang menginspirasi terutama anak muda nih. Jadi jangan pernah khawatir ya, jangan pernah khawatir soal niatan kalian ingin terjun ke industri peternakan yang konon katanya kotor-kotor. Ya iya sih kotor, tapi kotor belum tentu nggak ada duitnya kok, belum tentu nggak ada nilai sukses di industri ini. Jadi buat saya sih semoga ini nanti bisa terus menginspirasi dan menjadi wadah untuk kita berinteraksi gitu. Mungkin itu ya, nanti saya juga share gitu banyak hal di tayangan-tayangan berikutnya, mulai dari cerita-cerita di kandang sini atau tren kita belum tahu di luaran, karena nanti kita akan terus update informasi-informasi terbaru dari kandang domba berkah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Salam dari kandang domba berkah.